Kalau kita di dalam ada perang aja, kalau ada orang nyerah, itu nggak boleh kita bunuh. Jadi kita jangan bayangkan nanti perang itu selamanya serem. Kalau yang perang punya adab. Beda dengan Israel sekarang itu nggak punya adab memang sama sekali. Rumah sakit dibom, anak-anak nggak peduli sama kecaman dunia apa segala macam. Kalau dia nggak peduli sama orang, kenapa kita peduli sama dia? Itu mereka memang nggak punya adab. Tapi kalau zaman dulu itu punya adab semua. Firaun sama tukang sihirnya kan dipanggil tukang sihir ngumpul. Mau bikin pertunjukan. Mereka nyangka ini Nabi Allah Musa juga sihir, maka dipanggil tukang sihir. Apa kata tukang sihir? Qalu ya Musa, ayo Musa silahkan. Mau engkau dulu ngelempar atau kita dulu? Itu tukang sihir, anak buahnya Firaun. Tapi dia punya etika tetap. Dalam perang itu seperti itu. Nah, kalau seandainya makhluk sama makhluk, kalau kita nyerah, kita nggak boleh apa-apain. Sekarang kita hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyerah, menyerahkan diri kepada Allah, masa nggak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ra'ayna fi sahihaini 'an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Masih menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan tentang zikir sebelum tidur ya. Zikir menjelang tidur. Diriwayatkan di sini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara' ibn Azib. Jangan pakai tasydid ya, Bara' bukan Barra. Bara' ibn Azib. Kalau Barra' justru jelek nama Barra'. Nama Barra' itu atau Barrah itu jelek. Banyak sahabat Nabi namanya Barra' atau Barra' itu diganti. Tapi kalau Bara' tanpa tasydid, Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, ayah beliau juga seorang sahabat ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi madja'." Isim makan daripada baja'a ya. Berbaring, madja' berbaring, cuman berbaring miring. Maksudnya di sini tempat tidur ya, madja' itu, madja'. Maka pertama kali fatawadda, wudu'lah engkau. Kaifiat wudunya bagaimana? Wudu akalis shalah. Wudu'a jadi apa? Jadi maf'ul mutlaq yang dilala ala tanwi atau ala nau, sebagaimana gitu artinya. Fatawadda, maka wudu'lah engkau, wudu akalis shalati, sebagaimana wudu'mu untuk melaksanakan salat seperti biasa. Kamil syamil dari awal sampai akhir ya. Itu kita wudu. Dan biasakan kalau kita habis ke kamar mandi, kapanpun juga biasakan setelahnya wudu. Itu biasakan kalau kita batal wudu. Khususnya jangan sampai kita keluar kamar mandi kemudian pergi begitu aja. Tapi kita keluar kamar mandi, perginya itu sudah punya wudu. Di mana? Di tempat wudu. Kalau enggak ya di WC, enggak apa-apa. Yang penting kita ada hal-hal kadang-kadang kita ini mesti lebih didahulukan. Contoh sebagian anak sibuk apa? Sibuk siwakan. Imam udah takbir. Padahal fadilah takbiratul ihram ma'al imam dengan siwak ya besaran kita takbiratul ihram ma'al imam. Terus sampai udah beres Fatihah udah apa? Belum takbir juga. Paham ya? Kalau enggak benerin barisan orang apa segala macam. Imam udah takbir, halas, tinggalin itu semuanya. Imam udah jelas bentar lagi mau qomat atau udah qomat masih nungguin apa? Keran cuma satu, yang baris 20 orang. Kenapa? Memang wudu mesti pakai keran. Paham ya? Enggak disunahkan pakai keran apa? Justru lebih sunat diciduk. Paham ya? Di mana aja? Kita ketinggalan istilahnya 1 rakaat apalagi sama imam. Ya lebih baik kita wudu di WC, enggak apa-apa. Yang penting kita enggak zikir di WC. Paham itu? Yang penting jangan baca zikir pakai mulut. Hati tetap kita fokus. Enggak ada yang bilang wudu di WC makruh. Pernah enggak belajar di fikih? Makruh wudu di WC ada enggak? Yang penting jangan telanjang. Pakai anduk.
Yang dimakruhkan adalah kita berzikir. Zikir artinya apa? Talaffuz bil lisan yang dimakruhkan. Nah, di sini juga begitu. Tawaddu wudu'aka lis-shalah. Ini salah satu kaifiatnya. Summat taji, kemudian berbalinglah ala syikkikal aiman, di atas syik. Syik itu bagian sisi al-aimani sebelah kanan. Jadi kita miring sebelah kanan. Sama kita sebagaimana mayit di alam kubur. Jadi kita latihan dari sekarang biar lancar kita dikuburin. Kalau kita berdoa secara hakikatnya kita minta hidup gampang apa mati gampang? Ya pengennya dua-duanya orang itu, cuman ya kalau kita milih, kan enak nanti jadi ulama juga, cuman kaya raya. Maunya orang kan kayak gitu. Ente pengen di pondok tuh, tapi duit pengen banyak. Kita lihat hatta ulama-ulama besar misalnya yang sukses di dalam bisnisnya, rata-rata kalau dia ngurus bisnis ya nggak terurus namanya ilmunya, biasa. Itu ulama, apalagi bukan ulama. Jadi hidup ini memang begitu. Allah lagi ngedoa, Allahumma rzuqni zawjatan salihatan muti'atan hafizatan li kitabillah baratan laka wa li rasulika wa li abawaiha. Terus ente minta perempuan atau minta malaikat? Minta bidadari? Nggak ada di alam semesta kayak gitu. Itu. Ente kalau berdoa minta yang masuk akal, minta yang jelas. Nah ini kita di sini juga begitu. Kita biasakan sebelum tidur posisi tidur sebagaimana kita di liang lahat. Jadi pipi kita ditaruh di tangan kanan kita taruh di pipi, nanti disebutin riwayatnya dari Sayyidah Hafsah. Taruh sebelah kanan gini, habis itu miring ke sebelah sana, kan kiblat ke sini. Posisinya kepala ente agak maju, pantatnya mundurin sedikit, nanti kaki tekuk sedikit, kayak orang agak ruku, bukan kayak orang ruku. Begal kalau kayak orang ruku, enggak kayak orang akul ruku lah, nanti ada akul ruku. Itu latihan seperti itu. Kalau posisi tidak memungkinkan, ya berarti hayat keadaan yang memungkinkan. Jadi kalau kita posisi, anda mau madhab kiblat, ya posisinya ya sendiri ke sini, ada orang-orang ke sana berbarisnya. Nggak apa-apa, yang terpenting kita, itu istilahnya kalau kita nggak bisa dapat semuanya, minimal sebagian kita posisinya tuh. Baca Allahumma wa qul, kata Rasulullah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, ini istislam ya kita. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dalam adab-adab perang aja, kalau ada orang nyerah, itu nggak boleh kita bunuh. Ada orang nyerah, itu di dalam adab perang. Kalau istilahnya orang yang perang punya adab. Jadi kita jangan bayangkan nanti perang itu selamanya serem. Kalau yang perang punya adab, beda dengan Israel sekarang itu nggak punya adab memang sama sekali. Rumah sakit dibom, anak-anak nggak peduli sama kecaman dunia apa segala macam. Kalau dia nggak peduli sama orang, kenapa kita peduli sama dia? Itu mereka memang nggak punya adab. Tapi kalau zaman dulu itu punya adab semua. Fir'aun sama apa? Sama tukang sihirnya, dipanggil tukang sihir ngumpul sama Fir'aun. Mau bikin tuh, pertunjukan. Mereka nyangka ini Fir'aun, Nabi Allah Musa juga sihir, maka dipanggil tukang sihir. Apa kata tukang sihir? Langsung ngaji maki? Enggak. Qalu ya Musa, imma antul kiya wa imma annakuna man alqa. Ayo Musa, silahkan. Mau engkau dulu ngelempar atau kita dulu? Itu tukang sihir. Ngomong sama Nabi, anak buahnya Fir'aun, tapi dia punya etika tetap. Dalam perang itu seperti itu. Tidak boleh memotong pohon, tidak boleh membakar tanaman, tidak boleh membakar rumah, tidak boleh menggunakan istilahnya senjata pemusnah massal. Itu nggak boleh. Kalau zaman dulu seperti menjani, kecuali memang darurat. Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, kakek-kakek, pendeta, ahli agama, merusak namanya tempat ibadah, menghancurkan salib atau segala macam. Itu nggak boleh. Itu ada etika-etika di dalam perang. Kalau ada yang minta, mereka dan umat Islam ini nggak boleh ngebunuh. Sebahaya apapun juga dia, kalau seandainya dia udah nyerah, nggak boleh dibunuh tuh. Nanti mesti ada hukuman. Hukumannya seperti apa? Atau hukuman mati, tapi diselesaikan dengan secara adil.
Nah, kalau seandainya makhluk sama makhluk, kalau kita nyerah, kita nggak boleh apa-apain. Sekarang kita hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyerah, menyerahkan diri kepada Allah, masa nggak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala? Paham itu? Jadi akhirnya dari pagi kita bikin dosa, sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Zahir batinku hanya milikmu. Wa fawadtu, serahkan semuanya amri urusanku ilaika kepadamu.